Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah, pada kesempatan kali ini Umi akan beberkan 5 kunci utama aglonema tumbuh subur di Secret Garden of Umi. Tapi sebelumnya Umi mau infokan bahwa di video ini akan Umi umumkan siapa pemenang giveaway sebelum ini, yaitu mendapatkan aglonema Pink Beauty sesuai kesepakatan kita di video sebelumnya. Dan untuk berikutnya juga bakalan kita mengadakan giveaway yang hadiahnya insya Allah spesial sesuai dengan polling yang udah kita adakan di Instagram beberapa hari yang lalu. Jadi selalulah aktif untuk komen-komen di video-video Secret Garden of Umi. Dan yang baru bergabung gak usah khawatir, masih bisa ikutan giveaway berikutnya dengan cara yang pertama subscribe dulu channel ini dan ikuti petunjuk dan informasi yang bakalan Umi cantumkan di video berikutnya. Jadi ditunggu ya. Baiklah, kita akan mulai ke topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu 5 kunci utama agar aglonema tumbuh subur by Secret Garden of Umi. Yang pertama adalah media tanam. Teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau media tanam ini sekitar 60%-nya itu sangat mempengaruhi untuk kesuburan aglonema. Jadi bagaimana sih media tanam yang cocok untuk aglonema? Kalau berbicara tentang kecocokan, maka kita harus sesuaikan dengan daerah masing-masing karena setiap daerah punya kelembaban dan curah hujan dan suhu yang berbeda-beda, dan ini sangat mempengaruhi untuk komposisi yang terbaik untuk aglonema kita seperti apa. Jadi kita harus mengenali lingkungan kita masing-masing. Tetapi sebenarnya ada 2 pokok penting yang harus kita penuhi untuk media aglonema. Yang pertama adalah poros. Poros di sini adalah ketika air yang mengalir ke media itu tidak ada yang tertahan atau tergenang di media, semuanya itu jatuh ke bawah dan yang tertinggal hanya membasahi media saja. Yang kedua, media tanam harus minim patogen. Minim patogen maksudnya apa? Bahwa bagian dari media tanam itu semua komposisinya minim dari hama-hama dan dari bakteri-bakteri jahat dan juga dari jamur. Caranya seperti apa? Sebelum digunakan tentunya komposisi-komposisi dari media tanam ini harus diolah terlebih dahulu. Biasanya untuk yang mentah bisa difermentasi, untuk sekam bisa ada yang dibakar, disangrai dan segala macamnya. Dan untuk kokopit misalnya ya dicuci terlebih dahulu sampai hilang zat taninnya atau berkurang zat taninnya. Tapi kedua itu baru syarat utama untuk media tanam aglonema loh teman-teman. Di samping itu masih banyak lagi komponen-komponen yang harus diperhatikan. Dan untuk membahas media tanam tentunya kita punya bahasan tersendiri karena kompleks banget. Poin yang kedua adalah penyiraman dan pemupukan. Ini tuh penting banget ya teman-teman. Setelah kita bahas tadi media tanam, sekarang kita penyiraman dan pemupukan. Kebetulan di Secret Garden Umi aglonemanya tuh dihujan-hujankan. Ini perlu diperhatikan juga ya. Dan untuk penyiraman di Secret Garden Umi dilakukan setiap hari untuk misting. Kenapa? Karena media tanamnya sudah poros, jadi air tidak akan tergenang di media. Nah, buat teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa air bukanlah yang mengakibatkan aglonema kita lonyot akar ya, karena sebenarnya aglonema itu butuh air dan mereka suka air. Jadi nggak usah khawatir untuk memberikan air yang lebih kepada aglonema atau memainkan air kepada aglonema selagi satu ya kuncinya, selagi media tanamnya poros. Karena dengan media tanam poros tidak ada air yang tergenang. Justru air yang tergenang itulah yang mengakibatkan pertumbuhan patogen-patogen atau hama-hama nakal. Nah, selain misting setiap hari, aku juga melakukan penyiraman kucur ya sampai jenuh itu 2 kali seminggu. Untuk tambahan nutrisi di media kita bisa melakukan pemupukan. Di Secret Garden Umi cuma 2 pupuk yang digunakan. Pertama adalah pupuk NPK slow release, ini
itu digunakan saat repotting tanaman aja 1 kali saja ya. Tidak dilakukan lagi setelah repotting tanaman. Yang kedua adalah pupuk cair. Aku menggunakan pupuk cair organik ya. Ada beberapa brand yang aku gunakan, tapi ini rutin aku lakukan sekali seminggu. Yang ketiga adalah perawatan. Perawatan di sini adalah tindakan yang harus kita lakukan terhadap aglonema kita. Misalnya kalau sudah terserang hama dan penyakit, misalnya ini terkena bakteri, kita bisa mengguntingnya. Dan setelah itu kita bisa memberi pencegahan rutinnya setiap minggu dengan pestisida, bakterisida, fungisida, dan virusida ya. Ini tuh boleh digunakan apa saja, kalau aku rekomendasikan yang organik biar aman terhadap kesehatan kita dan juga terhadap lingkungan tentunya. Perawatan berikutnya yaitu jangan lupa selalu meremajakan aglonema kita ya, agar selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Bisa memotong bonggol bawah ya, bisa meriset akar-akar dan cek-cek kondisi tanaman kita secara berkala ya. Biasanya sih aku saat repotting tanaman aku cek kondisi tanaman secara keseluruhan, atau saat aglonema sudah menampakkan sinyal-sinyal tidak sehatnya. Nah, poin yang keempat adalah poin yang paling penting, yaitu adopsilah, pilihlah tanaman yang sehat untuk dirawat. Karena tanaman sehat aja sangat susah untuk dirawat dan kompleks banget masalahnya, apalagi tanaman sakit ya teman-teman. Itu tentunya bukan lagi merawat tapi penyelamatan ya. Nah, pandai-pandailah memilih tanaman, apalagi teman-teman yang mengadopsinya dari seller-seller online. Bisa ditanyakan terlebih dahulu ke teman-teman yang sudah berpengalaman misalnya, atau siapapun yang lebih tahu. Poin yang kelima adalah yang sangat penting, yaitu penempatan aglonema kita ya teman-teman. Tempatkanlah aglonema di tempat yang sirkulasi udaranya lancar, suhunya hangat dan teduh, dan cukup cahaya matahari yang pas untuk berfotosintesis. Namun jangan sampai berlebihan, karena cahaya matahari yang berlebihan bisa mengakibatkan dedaunan malah warnanya pudar dan bahkan bisa gosong. Nah, itulah dia 5 kunci utama bertani aglonema agar subur di Secret Garden Umi. Cuma itu hanya poin-poin utama saja loh teman-teman. Untuk detailnya teman-teman boleh tonton di video-video saya sebelumnya. Baiklah, kita akan mengumumkan pemenang untuk mendapatkan aglonema Pink Beauty ini pada giveaway yang sebelum ini ya. Dan pemenangnya sudah Umi pilih, dan beliau ini termasuk kategori yang teraktif di channel kita. Ya, ini dia ya, kita lihat siapakah dia orangnya, dan kita buka dulu videonya, kita lihat komentar-komentarnya ya. Alhamdulillah cukup banyak. Ada sampai 102 komentar ya yang masuk di video ini, dan terima kasih atas segala partisipasi teman-teman semuanya. Kalau belum menang ya mohon maaf, nanti insya Allah ya di kesempatan berikutnya bisa menang. Jangan pernah lelah atau bosan untuk support terus channel ini. Dan pemenangnya adalah The Sultan Stories. Selamat ya ibu, bapak atau kakak ya, menang mendapatkan Pink Beauty. Untuk klaim hadiah silakan japri ya, kontak ada di deskripsi, dan ini tidak dipungut biaya apapun. Buat teman-teman yang lain dan yang sudah menang, tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa menang di giveaway berikutnya ya. Untuk berikutnya menuju subscriber 2000, insya Allah kita mengadakan giveaway lagi yang lebih menarik lagi hadiahnya. Jadi ditunggu informasinya. Dan jangan lupa terus support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.